Ada satu kerinduan yang sering hadir tanpa suara. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, namun terus hidup di dalam dada. Kerinduan yang muncul saat kita sendiri, saat dunia terasa ramai tetapi hati terasa sepi. Kerinduan yang tidak tertuju pada harta, tidak pada kedudukan, tidak pula pada pujian, melainkan pada sebuah perjumpaan yang selama ini hanya kita dengar dalam kisah, kita ucapkan dalam shalawat, dan kita simpan dalam doa yang paling dalam. Perjumpaan dengan Rasulullah di surga. Impian yang diam-diam dipeluk oleh setiap mukmin yang jujur dengan imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih telah membuka hati dan meluangkan waktu untuk bersama di ruang renung ini. Kamu sedang berada di channel Arul A71, sebuah tempat sederhana untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia, untuk mengingat kembali arah pulang. Jika renungan ini terasa menenangkan dan menemani langkah batinmu, semoga kamu berkenan terus membersamai perjalanan makna di sini, agar setiap detiknya menjadi cahaya yang pelan-pelan menuntun kita. Surga sering kita bayangkan sebagai tempat dengan keindahan tanpa batas, taman yang hijau, sungai yang jernih, ketenangan yang abadi. Namun di balik semua gambaran itu, ada satu nikmat yang tidak bisa disandingkan dengan apapun. Nikmat yang tidak bisa diukur oleh panca indera. Nikmat yang menjadi puncak dari seluruh harapan, yaitu bertemu Rasulullah. Melihat wajah yang selama ini hanya kita kenal dari cerita. Mendengar suara yang selama ini hanya kita rasakan lewat shalawat. Dan berada dekat dengan manusia yang menjadi sebab cahaya iman sampai ke dalam hidup kita. Bertemu Rasulullah di surga bukan sekadar peristiwa, melainkan jawaban dari perjalanan panjang seorang mukmin. Jawaban dari sabar yang sering tidak terlihat, dari air mata yang jatuh dalam sujud, dari usaha kecil untuk tetap jujur di tengah godaan, dari pilihan untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Sebab setiap perjuangan iman pada akhirnya bermuara pada satu titik, ridho Allah dan kedekatan dengan Rasul-Nya. Di dunia ini kita sering mencari sosok yang bisa kita jadikan sandaran, seseorang yang ketika kita melihatnya hati menjadi tenang, ketika mendengar ucapannya jiwa menjadi lapang. Rasulullah adalah sosok itu, bukan hanya untuk satu zaman, tetapi untuk seluruh manusia. Maka membayangkan pertemuan dengan beliau di surga adalah membayangkan puncak ketenangan, tempat di mana tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa kurang, dan tidak ada lagi kegelisahan. Ada makna yang dalam ketika para sahabat tidak meminta kemewahan, tidak meminta kenikmatan yang berlebihan. Mereka hanya meminta kebersamaan, karena mereka memahami bahwa dekat dengan Rasulullah berarti dekat dengan sumber rahmat, dekat dengan teladan paling sempurna, dan dekat dengan cinta yang murni. Dari sini kita belajar bahwa nilai tertinggi dalam hidup bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang bersama kita. Seringkali kita merasa jauh dari surga karena merasa terlalu banyak kekurangan, terlalu sering lalai, terlalu lemah untuk konsisten. Namun harapan bertemu Rasulullah justru hadir untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Karena beliau adalah sosok yang penuh kasih, yang mengajarkan bahwa pintu kebaikan selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali. Bahwa langkah kecil yang tulus lebih berharga daripada langkah besar yang penuh ria. Kerinduan kepada Rasulullah seharusnya tidak berhenti pada angan. Ia perlu menjelma menjadi sikap, menjadi cara kita berbicara, menjadi cara kita memperlakukan orang lain, menjadi cara kita memandang hidup. Sebab cinta sejati selalu melahirkan usaha, dan harapan bertemu di surga selalu tercermin dari bagaimana kita menapaki dunia. Bayangkan suatu hari nanti, setelah perjalanan panjang, setelah semua ujian usai, setelah semua lelah terbayar, kita dipanggil masuk ke dalam surga, tidak dengan ketakutan, tetapi dengan rasa aman yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Lalu kita melihat Rasulullah, bukan sebagai sosok jauh, tetapi sebagai kekasih yang telah lama kita rindukan. Pada saat itu, mungkin kita tidak mampu berkata apa-apa, karena semua kata terasa terlalu kecil untuk menggambarkan rasa syukur. Pertemuan itu akan menghapus seluruh luka yang pernah kita simpan, seluruh rasa tidak dihargai,
seluruh kelelahan yang pernah kita pendam. Sebab berada di dekat Rasulullah adalah berada di dekat cahaya yang menenangkan, cahaya yang membuat kita memahami bahwa semua yang kita lalui tidak pernah sia-sia. Surga bukan hadiah tanpa arah, ia adalah tujuan dari perjalanan yang penuh makna. Setiap kebaikan kecil yang kita jaga, setiap niat lurus yang kita pelihara, setiap sabar yang kita tahan, semuanya adalah langkah menuju pertemuan agung itu. Dan Rasulullah adalah penunjuk jalan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan hingga akhir perjalanan. Ketika hidup terasa berat, ingatlah bahwa ada tujuan yang lebih besar. Ketika iman terasa turun, ingatlah bahwa ada sosok yang menunggu. Dan ketika kita jatuh dalam kesalahan, ingatlah bahwa cinta Allah dan Rasul-Nya lebih luas daripada dosa kita, selama kita mau kembali dan memperbaiki langkah. Impian bertemu Rasulullah di surga seharusnya menjadi kompas hidup, yang mengarahkan pilihan, yang menenangkan saat ragu, dan yang menguatkan saat lelah. Sebab impian ini bukan tentang pelarian dari dunia, tetapi tentang cara menjalani dunia dengan lebih bermakna. Tidak semua orang mampu menjaga imannya dengan sempurna, namun setiap orang diberi kesempatan untuk berusaha, dan setiap usaha yang tulus tidak pernah luput dari perhatian Allah. Mungkin kita tidak dikenal di dunia, mungkin amal kita terasa kecil, tetapi jika hati kita dipenuhi cinta kepada Rasulullah, maka itu adalah kekayaan yang tidak ternilai. Bayangkan betapa indahnya saat kita bisa berkata, "Ya Rasulullah, inilah kami umatmu yang penuh kekurangan. Kami mencoba mengikuti jejakmu meski sering tertatih." Dan pada saat itu, semoga Allah memperkenankan kita berada di dekat beliau, menikmati kebersamaan yang tidak pernah berakhir. Nikmat surga memang tidak terhitung, tetapi bertemu Rasulullah adalah nikmat yang menyempurnakan semua nikmat. Karena di sanalah kita benar-benar memahami arti rahmat, arti cinta, dan arti pulang. Semoga renungan ini tidak hanya menjadi suara yang lewat, tetapi menjadi pengingat yang tinggal. Pengingat bahwa tujuan akhir kita bukan sekadar selamat, tetapi dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul-Nya. Dan semoga setiap hari kita diberi kekuatan untuk melangkah ke arah itu, setapak demi setapak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita iman dan Islam, yang telah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan penuh harap, tetapkan iman kami hingga akhir hayat. Kuatkan kami untuk mencintai Rasul-Mu dengan tulus. Mampukan kami meneladani sunnah-Nya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami yang tampak maupun tersembunyi. Terimalah amal kami yang sedikit. Lapangkan kubur kami, tenangkan hati kami, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama Rasulullah. Dekatkan kami dengannya. Jangan Engkau pisahkan kami darinya. Ya Allah, kabulkan doa kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Dan jadikan akhir perjalanan kami sebagai pertemuan yang penuh kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.